Iman tak hanya akidah, iman tak hanya ibadah, tapi mencakup semua sisi kehidupan manusia. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, abang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah di tengah padatnya kegiatan kita, di tengah sibuknya kita, apalagi ini akhir tahun. Alhamdulillah di tengah sibuk yang luar biasa kita masih bisa untuk berusaha meluangkan waktu mencari ridha Allah, salah satunya duduk dalam majlis ilmu. Maka apa yang kita lakukan sekarang tentu takkan dipandang sebelah mata oleh Allah Ta'ala. Tentunya Allah akan menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda. Salah satu hadis Nabi pernah berkata kepada Abu Zar, "Wahai Abu Zar, sungguh engkau pergi dari rumahmu demi mendapati satu ayat saja, itu lebih baik bagimu daripada kamu sholat 100 rakaat," kata Nabi. Lebih lanjut Nabi berkata kepada Abu Zar, "Wahai Abu Zar, sungguh engkau pergi demi mendapati satu ilmu dari sekian banyak ilmu yang ada, lalu kemudian engkau amalkan ilmu itu ataupun belum sempat engkau amalkan, maka sesungguhnya itu lebih baik bagimu daripada kamu sholat 1000 rakaat. Apa yang kita lakukan walaupun hanya lebih kurang karena kita mulai agak telat, mungkin hanya setengah jam saja, tapi pahalanya di sisi Allah lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat. Mudah-mudahan keistiqomahan ini berkekalan sampai nanti kita kembali kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada Rasulullah, kelak di yaumil kiamah Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Bapak Ibu, abang kakak yang kami muliakan, ini agak sedikit hari ini nampaknya nih, masih Natalan nampaknya nih. Masya Allah, banyak yang cuti ya. Masya Allah, yang hadir maupun yang tak hadir semoga urusan dimudahkan Allah Ta'ala. Yang sedang safar dalam perjalanan semoga Allah sampaikan ke tempat tujuan. Bapak Ibu abang kakak yang kami muliakan, kalau saya tak salah bulan yang lalu itu kita sempat membahas tentang Palestina. Poin-poin yang kita bahas tentang Palestina itu, yang pertama ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana Allah menggambarkan orang-orang Yahudi. Maka banyaklah ayat yang kita sampaikan bulan yang lalu. Ada surat Al-Baqarah ayat 61, Al-Baqarah ayat 120, Ali Imran ayat 181, Al-Maidah ayat 82, lalu ada An-Nisa ayat 155, ada surat At-Taubah ayat 30. Dari ayat-ayat itu kemudian kita jelaskan kemarin, dalam ayat tersebut Allah menggambarkan orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah. Orang-orang Yahudi adalah mereka yang ingkar akan janji. Orang-orang Yahudi adalah mereka yang sangat benci kepada orang-orang beriman. Orang-orang Yahudi adalah orang yang paling banyak menumpahkan darah para nabi. Itu kesimpulannya kemarin, poin pertama tentang gambaran Yahudi di dalam Al-Quran. Yang lalu kemudian kedua kita membahas tentang Palestina itu sendiri. Palestina adalah negeri yang penuh dengan berkah. 3 kita jelaskan kemarin alasan Palestina itu berkah. Yang pertama, Palestina itu berkah karena dianya adalah negerinya para nabi.
banyak nabi yang lahir atau setidaknya pernah menginjakkan kaki di Palestina. Ada Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, masih banyak yang lainnya. Kemudian Palestina itu berkah karena dia menjadi tanah tegak berdirinya Masjid Al-Aqsa. Kemudian ketiga kita jelaskan kemarin, Palestina itu berkah kenapa? Karena Allah sendiri yang menyebutnya sebagai negeri yang diberkahi. Maka pada kesempatan yang mulia ini Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita berada di akhir tahun. Maka saya ingin mengajak kita sedikit untuk meninjau sudah sejauh mana kita memakaikan baju iman dalam kehidupan kita. Saya ingin mengajak kita untuk mencoba menakar-nakar diri kita ini, sudah sejauh mana kita memakaikan baju iman dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, abang kakak yang kami muliakan, sering kita sebagai mukmin, sebagai muslim mengira urusan iman itu hanya sebatas dalam ruang lingkup akidah saja. Sering sebagai seorang mukmin kita merasa urusan iman itu hanya terbatas dalam ruang lingkup ibadah saja. Terfokus hanya dua hal saja. Kita sebagai mukmin merasa urusan iman terbatas hanya dalam ruang lingkup akidah dan hanya dalam ruang lingkup ibadah saja. Kalau solatnya 5 waktu berjamaah, lalu kemudian kalau dia rajin bersedekah, kemudian rajin puasa Senin Kamis, sedekahnya rutin bolak-balik ke tanah suci, naik haji, melaksanakan umroh, maka itu dianggap sebagai muslim sejati, sebagai mukmin sejati. Bapak Ibu dimuliakan Allah, sebatas itukah tolak iman itu? Maka Bapak Ibu, abang kakak yang dimuliakan Allah, iman apakah terbatas dalam ruang lingkup akidah saja, dalam ruang lingkup ibadah saja? Sesempit itukah pembahasan iman? Maka tentu jawabannya adalah tidak. Bapak Ibu yang kami muliakan, iman itu membahas segala sisi kehidupan, mulai dari yang terkecil sampai ke dalam ruang lingkup yang terbesar. Mulai dalam ruang lingkup kita bersuci, sampai mungkin kalau hari ini orang merasa karena kita berada di tahun tensi perpolitikannya sangat tinggi sekali, iman juga berbicara sampai kepada tatanan itu. Iman berbicara tentang politik, iman berbicara tentang kekuasaan, iman berbicara tentang kepemimpinan. Iman berbicara tentang ukhuwah, iman berbicara tentang muamalah, iman berbicara tentang nikah, iman berbicara tentang zina, bahkan sampai kepada tadi bab siasah. Iman berbicara dalam bab nikah, iman berbicara dalam bab zina, bagaimana kita berhias. Iman berbicara dalam bab toharoh, bagaimana kita membersihkan diri kita. Iman berbicara tentang muamalah, bagaimana jual beli kita, pinjam meminjam kita, gadai menggadai kita. Iman berbicara sampai kepada siasah, politik dan kekuasaan. Maka sekali lagi Bapak Ibu dimuliakan Allah, iman tak terbatas dalam ruang lingkup akidah saja, iman tak terbatas dalam ruang lingkup ibadah saja. Kita coba tengok satu persatu Bapak Ibu dimuliakan Allah. Tadi kita memberikan banyak contoh. Ada dalam urusan nikah, ada dalam urusan kebersihan, ada urusan muamalah, bagaimana kita kemudian urusan ukhuwah persaudaraan kita, bagaimana urusan kepemimpinan kita. Dari mana kita mulai dulu nih Bang? Apa yang kita bahas dulu? Muamalah. Kita tengok muamalah. Bapak Ibu boleh kita tengok ayat-ayat tentang muamalah. Allah kalau memanggil manusia di dalam Al-Quran biasanya dengan menggunakan 3 redaksi. Berapa redaksi? 3. Apa redaksi Allah memanggil manusia di dalam Al-Quran? Yang pertama, Allah panggil manusia dengan panggilan ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Yang kedua, Allah akan memanggil manusia dengan sebutan ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia. Yang ketiga, Allah akan memanggil manusia dengan redaksi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita tengok urusan muamalah. Allah panggil manusia dengan ya bani Adam kah, dengan ya ayyuhan nasu kah, atau dengan ya ayyuhalladzina
amanu. Bapak Ibu boleh tengok nanti surat Al-Baqarah. Surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 282, ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Satu halaman full itu di ayat 282. Itu ayat berbicara tentang muamalah. Al-Baqarah 282. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi hutang piutang, faktubuh, tulis hutangmu itu. Muamalah. Allah di situ tak panggil wahai anak cucu Adam. Allah tak sebut di situ wahai sekalian manusia, tapi yang Allah panggil siapa? Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi hutang piutang dalam waktu yang ditentukan, tulis. Artinya Bapak Ibu dimuliakan Allah, apabila kita merasa iman sudah tinggi, kalau ngaji levelnya makrifat, hakikat, tidak level lagi kajiannya kajian syariat. Di saat kita merasa iman tinggi tapi menganggap sepele urusan muamalah, mohon maaf, iman kita bermasalah. Kalau kita sudah merasa mukmin sejati, dalam urusan muamalah kita bermasalah, iman kita dipertanyakan. Contoh Bapak Ibu, ayat ini kan berbicara tentang hutang piutang. Kita coba cek diri kita sekarang hari ini. Ketika kita sudah berhutang, kita pakai enggak baju iman kita itu? Jangan-jangan kita berhutang janjinya tanggal 7, tapi nanti dibayarnya tanggal 10. Iman kita bermasalah, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kenapa? Allah panggil wahai orang-orang yang beriman kok. Allah tidak sebut wahai Bani Adam, Allah tidak sebut wahai sekalian manusia. Hutang piutang kita terbebas enggak dari jebakan-jebakan riba? Kebanyakan kita manusia hutang piutang kan terjebak dalam riba. Pinjam 100 juta, baliknya 100 juta 100 rupiah. Enggak perlu 10 juta lebihnya, 100 rupiah saja itu sudah riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, kemudian Allah mengharamkan riba. Bapak Ibu boleh tengok nanti panggilan Allah terhadap manusia dalam urusan riba, tengok. Lihat surat Al-Baqarah ayat 278. Al-Baqarah 278. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Ujung ayatnya ditegaskan lagi, in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa dan tinggalkan riba. In kuntum mu'minin. Nah, di ujung ayat ditambahkan in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang beriman. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau sampai hari ini riba belum kita tinggalkan, in kuntum mu'minin kita ini bermasalah. Gadai-menggadai kita sudah bebas belum dari urusan riba? Bagaimana gadai-menggadai sudah bebas belum dari urusan riba? Ustadz pinjam duit 100 juta, baik bang. Ini banyak nampaknya nih bang, 100 juta nih, ada jaminan tak bang? Oh aman Pak Ustadz, saya kasih jaminan. Apa jaminannya bang? Nah, itu ada mobil Innova saya, itu jaminannya, nanti saya kasih sama Ustadz. Oke bang, makasih. Duit saya kasih 100 juta, lalu kemudian abang kakak terima, dan kemudian mobil Innovanya saya pakai bolak-balik untuk pergi ngantor. Mobil Innova saya pakai untuk bolak-balik pergi tausiah, pergi ceramah. Mobil Innova saya pakaikan untuk ditravelkan Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi. Kata Nabi, kullu qardin jarra naf'an riba. Setiap barang yang digadaikan lalu diambil manfaatnya, itu adalah riba. Mobil Innova saya tak ambil tak tadi manfaatnya? Saya ambil manfaatnya. Ustadz ya pinjam duit agak 30 juta. Oke bu, ada jaminannya? Ada. Apa jaminannya? Sawah saya. Duit saya serahkan kepada kakak 30 juta, lalu kemudian sawah saya kelola. Riba tak tuh? Memanfaatkan barang yang digadaikan. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu abang kakak
kalau di kampung yang sering saya mendapati, khususnya di kampung saya terlebih dahulu, orang kalau sudah menggadaikan contohnya sawah tadi, kadang-kadang sampai 7 turunan tidak tertebusi. Bahkan kadang-kadang pinjaman itu bukan semakin berkurang, tapi malah semakin bertambah. Kenapa tidak bertambah? Penghasilan cuma mengandalkan dari kebun, dari sawah itu. Sementara sawah dan kebunnya sudah saya yang mengelola. Bagaimana Bapak membayar hutang kepada saya? Karena tempat pencaharian itu sudah saya ambil alih, riba. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ar-riba 73 abwab. Riba itu ada 73 tingkatan dosanya. Aisaruha, seringan-ringan dosa bagi para pelaku riba, ayangki harrojulu umahu, sama dengan seorang lelaki yang berzina dengan ibu kandungnya, sama dengan seorang perempuan yang berzina dengan ayah kandungnya. Mohon maaf abang kakak bapak ibu, berzina saja laki-laki biasa dengan wanita biasa itu sudah termasuk dalam kategori kabair, dosa-dosa besar. Sekarang dia berzina dengan siapa tadi? Dengan ibunya, dengan ayahnya, itu riba yang paling bawah. Maka tak perlu kita bayangkan azab yang berat, azab yang ringan saja kita tak mampu. Apa kata Nabi? Inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah la rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jumratun yugla min hadimamuhu. Seringan-ringan azab bagi seorang hamba di yaumil qiyamah akan ditaruh bara api yang amat sangat kecil di telapak kakinya. Apa akibatnya? Melelehlah otaknya dibuatnya. Sekarang kita coba diri kita ini. Kita sudah berada di penghujung tahun. Dalam urusan muamalah kita sudah bebas atau kita sudah bebas belum dari riba? Kita pakaikan tidak baju keimanan dalam urusan muamalah kita? Kalau kita buang baju iman kita dalam urusan muamalah, iman kita bermasalah. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, abang kakak, sekiranya ada di antara kita yang berhutang hari ini, sudah melebihi batas tempo, bayar segera. Kalau kita sepelekan, berarti kita menyepelekan iman kita. Kita kan terkadang berharap orang lain bisa memahami kita, tapi kitanya tidak mau memahami orang lain. Ustadz pinjam duit agak 2 juta Pak Ustadz. Oke bang, ini ada usaha kecil-kecilan nih Ustadz. Oke, lancar 2 juta. Ustadz 5 juta lagi. Oke, lancar lagi. Ustadz ini ada proyek agak besar sedikit Pak Ustadz, 10 juta. Oke bang, lancar lagi. Oh Ustadz, ini ada proyek raksasa nih Pak Ustadz. Saya pernah kena sekali soalnya Bapak Ibu dimuliakan Allah, proyek pengadaan lampu. Karena saya percaya kepada kawan nih, ini besar nih Pak Ustadz, kata dia. Oke bang. Sehingga dana-dana yang ada karena nampaknya untungnya besar, awak tergiur pula kan. Ada janjinya ini kerjasama kita begini-begini nih Ustaz. Oke. Akhirnya sedikit ada tabungan, saya alihkan ke sana. Ketika itu saya sedang bangun rumah. Barang sudah di stok nih dari toko bangunan. Tukang sudah mulai bekerja. Sementara dana-dana kan saya alihkan untuk proyek tadi. Bang tolong tanggal sekian ya. Kenapa? Tanggal sekian saya mau bayar ke toko bangunan, tanggal sekian saya mau wisuda, saya butuh duit sebanyak ini. Oh aman Pak Ustadz, kata dia. Seminggu sebelum itu nanti saya kabari Pak Ustadz. Oke, seminggu sebelumnya saya telepon. Oh insya Allah Pak Ustadz, besoknya insya Allah, nampaknya di hari sebelum apa nih Pak Ustadz ada masalah sedikit. Akhirnya di hari sehari yang ditentukan saya telepon, tak diangkat, di WA tak dibalas. Sakitnya itu di mana? Sakitnya tuh di sini. Sampai sekarang sudah hampir 4 tahun. Ditelepon la salam wala kalam. Bapak Ibu dimuliakan Allah, jangan anggap remeh urusan muamalah, khususnya dalam hal ini karena ayat ini ceritanya hutang tadi. Jangan anggap remeh urusan hutang. Kenapa? Orang yang mati syahid pun dia tidak berhak mendapatkan pahala syahidnya sebelum dia melunasi semua hutang piutangnya. Nabi pun tak mau menyolatkan orang yang berhutang. Makanya tadi saya katakan, kalau ada abang kakak hari ini yang sudah jatuh tempo bayar hutang, bayar segera. Jangan sampai kita berharap orang bisa memaklumi kita, tapi kitanya tidak mau memaklumi orang lain. Zolim tak tuh?
zolim. Az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah. Siapa yang berbuat zolim di dunia, nanti di hari kiamat dia akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan tak bayar hutang, tak cebok saja setelah buang air kecil, itu takkan luput dari azab nanti di dalam kuburnya. Lewat Nabi dekat dua kuburan, lalu Nabi katakan, innahuma la yu'adziban. Dua orang yang dalam kubur ini sedang diazab, kata Nabi. Wa ma yu'adzibani fi kabirin. Mereka diazab bukan karena mereka melakukan dosa besar, mereka bukan berzina, mereka bukan mencuri, mereka bukan minum khamar, tapi mereka ngapain? Dulu di dunianya tidak cebok setelah buang air kecil. Aku mau bayar hutang Pak Ustaz, tapi cemana lah Pak Ustaz, duit betul yang tak ada Pak Ustaz. Emas ibu ada, tak nampak sama Pak Ustaz ni. Tergendeng-gendeng aku berjalan saking beratnya gelang aku ni, kata dia, jual emas tu. Jual. Tak ada lagi cerita sayang-sayang dengan barang kalau sudah jatuh tempo. Bayarlah Bu, memang aku tak ada duit Pak Ustaz, Umi pun tak ada Pak Ustaz. Terus apa ibu yang ada? Tanah ada Pak Ustaz. Di mana tanah ibu? Apa ialah Pak Ustaz, Terimbo Panjang itu sejauh mata memandang, itu tanah aku di situ. Jual. Yang penting kita tidak berhutang. Kenapa? Waktu yang paling dekat kepada seorang manusia adalah bukan waktu kepada kehidupannya, tapi waktu kepada kematiannya. Nah, ini yang pertama. Iman membahas tentang apa tadi? Muamalah. Iman berbicara tentang ukhuwah. Sehingga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu bersaudara. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kamu, kata Nabi, sebelum kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Bapak Ibu dimuliakan Allah, namanya hidup kita takkan lepas dari yang namanya masalah. Berani hidup, berani jumpa masalah. Tak berani jumpa masalah, mati saja. Mati selesai masalah? Enggak juga. Ustaz, saya mau masalah ni cepat selesai Pak Ustaz. Segera pergi ke Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa atau tambah. Izin Bapak Ibu, mohon maaf nih, saya kalau gak duduk di bawah Bapak Ibu memang agak lasak sedikit, karena dulu kaki ini patah 3, jadi agak payah duduk bawah sedikit. Mohon maaf Bapak Ibu. Hidup ini takkan lepas dari yang namanya masalah. Tapi jangan masalah-masalah itu kemudian merusak ukhuwah yang berkepanjangan. Bapak Ibu, adik-beradik bisa bermasalah? Bisa. Bertetangga bisa bermasalah? Bisa. Abang kakak sekantor ni bisa bermasalah tak nih? Bisa juga. Di masjid bisa bermasalah tak? Bisa juga. Adik-beradik bermasalah. Noji dan kampai kumahnya Ustaz. Haram dan kampai minta maaf konyo. Noji cik, haram cik. Adik-beradik tak bertegur sapa 15 tahun lamanya. Ini bukan cerita kedai kopi, real Pak. Adik-beradik tak bertegur sapa 15 tahun. Jangankan 15 tahun, hadis Nabi mengatakan, la yahillu li muslimin ayahjiru akhuhu fawqa salasa layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Ini 15 tahun. Idul Fitri 2 tahun yang lalu kalau saya tak salah, Idul Fitrinya hari Kamis. Sebelum Idul Fitri di hari Seninnya, lebih kurang berarti 3 hari sebelum Idul Fitri, datang salah seorang jemaah ke rumah saya. Apa katanya? DNY Pak Ustaz, kata dia. Awak tak ngapa-ngapa, tapi dia berbicara kepada saya itu seakan-akan mau makan saya. Apa cito nih bang? Saya bilang. Pagi-pagi dah marah-marah, saya bilang. Intinya, saya tak pandai lagi sambung ucapan abang tadi. Aku Pak Ustaz, kalau abang tu tak kembalikan kondisi tanah sebagaimana awal mulanya, aku pancung leher abang tu nanti Pak Ustaz. Bulan Ramadan tu Pak. Karena saya tahu dengan karakter orang ni, karakter keluarganya ni, cah mau pantang dia agak. 2 hari setelah itu saya datangi ayahnya. Singkat cerita, ayahnya orang lama di Pekanbaru, tanah luas, anaknya banyak. Tanah yang luas itu sudah dikapling-kapling. Ini anak pertama, kedua, dan seterusnya. Sayangnya suratnya masih atas nama anak yang pertama. Anak yang pertama yang bikin ulah. Yang semestinya jalan di sini dipindahkannya ke sini. Supaya apa? Supaya pekarangan dia lebih luas. Panjang tanah lebih kurang 150 meter.
Untuk jalan kan setidaknya 5 meter, 150 dikali 5 berapa rukonya? Makanya ada yang tak terima sehingga keluar bahasa, aku pancung leher abang tu nanti Pak Ustadz. Saya datangi ayahnya, ya mohon maaf ya, itu nampaknya tanah ayah yang di situ nampaknya bisa mendatangkan petaka nampaknya nanti itu ya. Ayah masih hidup saja orang tu mau pancung memancung, apakah lagi ayah sudah tiada. Bapak Ibu dimuliakan Allah, itu real adik-beradik. Saya kenyang sudah menyelesaikan adik-beradik bersengketa gara-gara warisan karena tanah. Kenyang sekenyang-kenyangnya. Mulai dari yang sedikit sampai kepada yang banyak, kenyang. Yang paling menyedihkannya Bapak Ibu dimuliakan Allah, mereka tuh kan takur tuh. Mereka mau tumbuk betumbuk, mereka mau pukul memukul. Kita damaikan, mereka damai, warisan mereka dapatkan. Ketika mereka mendapatkan warisan dengan begitu mudahnya mereka melupakan saya, Pak. Tidak ada mereka ingat dengan saya lagi. Nah, ini tidak bisa cerita sama Ustaz Doni katanya. Real cerita. Ini adik-beradik bermasalah, bertetangga masalah, gara-gara pokok mangga jadi masalah. Jatuh daun mangga ke rumah dia, dia marah-marah. Tapi kalau buah mangganya jatuh ke rumah dia, dia diam-diam aja. Kalau bisa hendaknya semua buah mangga itu jatuh ke rumah dia, yang daunnya jatuh ke rumah yang punya. Ini orang bahasa Inggrisnya cat water, tahu Bapak Ibu cat water? Cat kucing, water air. Nah, kucing aja. Saenae udele dewe, betul Pak ya? Nan kalama dewa surang. Di masjid kita juga bisa bermasalah, bisa juga. Saya kira orang MMA itu cuma di dalam ring aja Pak. Di masjid pun ada juga ternyata. Betinju ngurus masjid di dalam masjid. Kemarin seminggu yang lalu ada salah seorang remaja datang ke rumah. Bawa golok ngurus masjid Ustaz, kata dia. Mak ngeri nih saya bilang. Yang tak semestinya terjadi. Iman kita bermasalah. Kalau kita tak pandai menjaga ukhuwah kita, iman kita bermasalah. Makanya kan Nabi pernah didatangi oleh seorang perempuan. Ya Rasul, kata seorang perempuan. Ya, kata Nabi, innahu li jiran, aku punya tetangga wahai Rasul. Kenapa dengan tetanggamu? Kana tasumun nahar, dia rajin puasa sunnah wahai Rasul. Mantap tuh kata Nabi. Wa taqumul lail, dia rajin salat tahajud. Oh keren tuh kata Nabi. Walakin ya Rasulullah, tetapi apa? Tu'dzi jiranaha bilisaniha. Tapi hubungannya dengan tetangganya tak baik wahai Rasul. Lidahnya sering menyakiti perasaan tetangganya. Apa kata Nabi? Memerah wajah Nabi pertanda marah. Lalu kata Nabi, fahiya finnar, tempat orang yang rajin sholat tahajud tak ketinggalan puasa sunnah di mana? Di dalam neraka. Kenapa? Ukhuwahnya bermasalah. Makanya tadi kita katakan iman itu tak hanya akidah, iman tak hanya ibadah. Banyak manusia yang banyak ahli ibadah tapi kadang-kadang tak pandai menjaga lidah. Bapak Ibu, kalau kita salah sama Allah sampai ke Sidratul Muntaha dosa kita, minta ampun kita, taubat kita kepada Allah, selesai enggak? Selesai. Tapi kalau kepada sesama manusia tidak perlu sampai ke langit yang ketujuh. Satu titik goresan duka di hati orang lain karena ulah kita, karena perbuatan kita, lalu kita memekik minta ampun kepada Allah, air mata darah mengalir di pipi kita, bertobat kepada Allah. Selesai tidak tuh? Tak akan selesai. Selesaikan dulu dengan sesama manusia. Pernah salah minta maaf, pernah berhutang bayar hutang tuh. Nah, iman berbicara tentang mu'alah. Karena waktu kita pendek, saya tutup terakhir. Iman berbicara tentang siasah, tentang politik, tentang kekuasaan, tentang kepemimpinan. Maka Bapak Ibu boleh nanti dicek ayat-ayat tentang kepemimpinan itu pangkalnya apa? Ya dipanggil Allah siapa? Wahai anak Adam kah? Wahai sekalian manusia kah? Atau wahai orang-orang yang beriman? Tengok surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin
wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai pemimpin. Kenapa? Sebagian mereka akan melindungi sebagian yang lainnya. Siapa di antara kamu yang jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, dia bukan mukmin lagi, tapi bagian dari Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya Allah takkan memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Kalau pemimpinnya orang Islam semuanya, tengok turunan ayatnya, At-Taubah ayat 23. Surat apa Pak? At-Taubah ayat 23. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan bapak-bapak kandungmu, jangan kamu jadikan saudara-saudara kandungmu sebagai pemimpin jika mereka lebih condong kepada kekufuran daripada keimanan. Tengok ujung ayat, Allah takkan beri hidayah orang yang zalim. Al-Maidah ayat 51 tentang kepemimpinan, menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, bagian dari kafir dan itu zalim. At-Taubah ayat 23 di ujung ayat mengatakan, siapa yang menjadikan orang yang condong kepada kekufuran sebagai pemimpin, dia adalah orang kafir dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Lalu turunannya tengok lagi Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ini bingung nih. Di saat bingung mencari pemimpin, tengok lagi turunannya. Tengok siapa-siapa yang ada di sekelilingnya. Tengok siapa-siapa yang ada di sekelilingnya. Bapak Ibu, almar'u ala dini khalilihi. Baik buruknya seseorang itu sangat ditentukan oleh agama kawannya. Maknanya adalah baik buruknya seseorang itu sangat ditentukan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Makanya Nabi kan telah mengatakan, berkawan dengan pandai besi, kita dapatkan percikan api kena arangnya. Berkawan dengan penjual parfum, kita akan mendapatkan wanginya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, tidak boleh orang-orang beriman menganggap sepele urusan kepemimpinan. Tidak boleh menggadaikan idealisme kita, tidak boleh menggadaikan keimanan kita. Mohon maaf Bapak Ibu, Haman itu bukannya orang yang bodoh Pak. Bal'am itu bukannya orang yang bodoh. Mungkin kalau dia hidup zaman sekarang, mungkin ketua MUI Provinsi Riau lah agaknya lebih kurang. Orang-orang alim. Tapi kemudian apa? Dia gadaikan ilmunya, dia gadaikan imannya demi segenggam dunia yang dia dapatkan dari penguasa. Memilih pemimpin Bapak Ibu dimuliakan Allah. Sekarang kita bukan sedang mencari orang yang pandai bernyanyi. Kita tidak mencari orang yang jago dalam berjoget sekarang. Kita mencari seorang pemimpin. Iman kita. Siapa yang menganggap sepele urusan kepemimpinan, berarti dia telah mengabaikan keimanannya. Jadi setidaknya kita tahu Bapak Ibu, sekali lagi kesimpulannya apa? Iman tak hanya akidah, iman tak hanya ibadah, tapi mencakup semua sisi kehidupan manusia, mulai dari yang terkecil sampai kepada yang terbesar. Kalau orang anggap hari ini itu sebagai urusan kepemimpinan, dianggap sebagai sesuatu yang besar. Bapak Ibu, demikian dapat kami jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Sebelum kami tutup dengan salam, kalau ada yang dipertanyakan kami persilakan. Ada yang bertanya? Tidak, alhamdulillah.